Bismillahirrahmanirrahim. Ya ikhwan, alhamdulillah. Saya sedang di rumah Abah. Agak pelan dikit ngomongnya, tapi gak apa-apa. Nah, seperti di judul video ini, atau di thumbnailnya, ini adalah podcast pertama bersama istri. Mana istrinya? Tersembunyi. Yang penting suaranya terdengar ya. Ayo bersuara dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah itu. Nah, jadi sedikit motivasi untuk para jomblo bahwasanya jangan putus asa kalau belum dapat jodoh sampai sekarang. Nah, sedikit apa ya dibilang sedikit cerita yang semoga bisa memotivasi bahwasanya anak tuh dalam pencarian jodoh ini tidak mau nikah terus langsung dapat, tidak, tapi mau nikah nyarinya lama berbulan-bulan baru akhirnya dapat yang cocok. Nah, ceritanya dimulai saat Ramadan di tahun 2021. Itu Ana sedang safari dakwah di Banjarnegara. Kemudian Ana bilang ke teman Ana nih, pas di akhir-akhir Ramadan, di 10 hari terakhir, kita akan berpisah. Waktu itu Ana bilang gini, insya Allah Ramadan ini Ramadan terakhir Ana menjomblo. Artinya, Ramadan tahun depan, Ana maunya udah beristri. Nah, dan emang waktu itu, di tahun itu, Ana setelah lebaran tuh ingin mulai mencari jodoh memang. Nah, akhirnya mulailah Ana melakukan mencari jodoh. Kemudian tanya-tanya, kemudian tukeran CV beberapa kali, nador pun beberapa kali, kemudian sampai mendekati Ramadan, datang bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rojab, itu masuk Rojab, Ana udah putus asa. Datang Sya'ban, lebih putus asa lagi. Ya, ini nih udah mau Ramadan, Ana belum dapat yang cocok. Akhirnya Ana tuh berniat waktu itu untuk mondok lagi niatnya. Tapi ternyata ada sebuah acara yang Allah mentakdirkan Ana dapat jodoh di sini. Yaitu acara daurah bahasa Arab di mana Syekh Abdul Hamid datang ke Garut untuk memberikan ceramah dan Ana menjadi penerjemahnya di kampus waktu itu. Di kampus mana yang? STAI Siliwangi Garut. Nah itu. Dan istri Ana ini alumni STI Siliwangi. Lulusan berapa yang? 2019. 2019 lulus. Jurusan? PAI. Jurusan PAI. Nah, sebagai alumni, beliau diundang kan? Iya, ada surat undangannya. Karena memang dulu pun termasuk anggota, apa yang komunitas bahasa Arab tuh? Muntadala Arabiyah. Termasuk anggotanya? Iya, UKM. Atau bahkan ketuanya? Sekretaris lebih sekretaris. tepatnya. Sekretaris di Muntadal Arabiyah di kampus itu. Itu tuh jadi semacam komunitas pecinta bahasa Arab lah ya. Iya. Nah, dapat undangan istri Ana, dan dari seluruh alumni cuma kamu yang datang. Atau ada lagi yang lain? Kurang tahu sih, tapi sepertinya dari angkatan kamu. Dari angkatan ya. Cuman aku. Nah, itu cuma istri yang datang. Nah, pada saat itu ada teman kamu yang berfirasat kan? Iya. Gimana firasatnya coba? Firasatnya kan yang dia ceritain ke kamu. Iya, waktu itu pas aku ngasih tahu aku mau ada yang ke rumah geningnya gitu, mau nikah dan sebagainya. Terus nanya katanya, siapa? Aku bilang, itu yang waktu itu jadi penerjemah di acara itu bahasa Arab. Kata aku, oh ya Allah, teteh, padahal sebelumnya pas acara itu teh aku teh cenah
di dalam hati teh pas lihat, ya lihat akang ya, lihat kamu katanya. Terus kan aku ada ke depan gini, Oh pas iya. pas Syekh nyuruh siapa yang mau ke depan Hmm. gini, bahasa Arab yang itu. Terus aku kan ke depan, terus dia tuh lihat aku, terus lihat akang, kata dia dalam hati, ih katanya apa cocok gitu kalau kalau aku sama akang gitu, kalau berjodoh semoga gitu. Dia tuh bilang gitu dan berfirasat Masya kayak gitu, Allah. masya Allah. Iya, Nah, itulah firasat teman istri yang sama-sama hadir di situ ya. iya. Nah, bereslah acara itu beres, udah. Dan itu acara 6 Februari 2022. Udah berlalu acara, kemudian singkat ceritanya ada kalau tahu Ustadz Randy Saputra di Instagram itu membuat sebuah semacam challenge. Challenge-nya itu apa? Yaitu agar para jomblo yang belum dapat jodoh, udah capek dia cari jodoh tapi belum dapat, cobalah share di story so untuk mempromosikan diri gitu. Nah, kemudian tag Ustadz Randy dan dia akan repost. Nah, singkat cerita anak ikuti challenge itu karena anak udah lelah mencari jodoh dan belum dapat yang cocok. Anak posting story dan tag Ustadz Randy. Nah, dan ternyata ada yang membalas, satu wanita saja yang membalas satu-satunya. Dan itu adalah istri anak. Membalas bahwasanya intinya yaitu dan itu ada posting story tanggal berapa ya? Tanggal 8. 8. Besoknya dibalas masih ada story-nya. Kemudian singkat cerita tukeran CV. Dan Ana bilang akan ke rumah langsung. Udah akang teh mau ke rumah teh langsung besoknya ya? Iya, kalau nggak salah. Langsung besok anak pengen ke rumah. Kemudian istri berkata bahwasanya mamahnya lagi tidak ada kalau besoknya, akhirnya hari Ahad. Dan itu berarti tanggal 13 Maret. tanggal 13 Maret. Kemudian bereslah percakapan pertama di rumah waktu itu. Kemudian Ana pulang dan Ana chat, Ana putuskan Ana akan melamar Anti besok. Nah, gimana rasanya waktu itu? Rasanya ya campur aduk. Nah, udah itu. Kemudian melamarlah besok Ana diantar Ustadz dan dihadapi oleh ayah, ibu, dan lain sebagainya. Kemudian kita menentukan tanggal. Dan tanggal berapa kita menikah? Kalau Masehinya 28 Maret. Tanggal 28 Maret. Artinya dari jarak lamaran ke pernikahan itu hanya 2 pekan saja. Dan tanggal 28 Maret itu bertepatan dengan 25 Syakban. Yang artinya 5 hari sebelum Ramadan. Masya Allah. Jadi yang mudah-mudahan teman-teman bisa ambil dari kisah ini, optimislah dengan kata-kata sendiri yang itu kita minta kepada Allah. Dan Ana waktu itu, waktu Ana bilang insya Allah Ana Ramadan tahun ini terakhir Ana menjomblo, itu ada teman Ana yang mengaminkan. Jadi siapa sangka Ana berkata-kata itu di 10 akhir Ramadan, kata-kata bukannya doa, kata-kata. Dan Ana tentu saja tidak melepaskan doa juga. Tapi Ana waktu itu benar-benar berkata dengan optimis, Ramadan ini terakhir Ana menjomblo. Walaupun di Rojab, di Syaban, mulai masuk bulan Syaban Ana udah putus asa, tapi ternyata Allah kabulkan. Dan sekaligus juga berhati-hatilah dengan firasat seorang mukmin yang bisa jadi itu benar dan Masya Allah menjadi kenyataan. Nasihat yang bagi para wanita jomblowati yang masih menunggu, sendiri. masih sendiri dan berharap ada yang mendatangi, tapi belum juga didatangi. Ya, untuk para muslimah singlelillah
yang saat ini mungkin sedang di dalam hatinya merasa gelisah, eh, penantiannya belum berujung pada pernikahan gitu. Yang paling penting itu adalah selalu berhusnuzon kepada Allah. Itu. Karena apa? Karena itu yang saya rasakan ketika kita berhusnuzon kepada Allah, hati menjadi lebih tenang. Nah, terus saya juga sebenarnya kan di usia waktu itu nikah itu 24 tahun menuju 25. Nah, kan waktu itu kata mamah saya berkata, mungkin ini juga salah satu doa ibu. Mamah itu berkata kepada saya, memang mamah itu tidak harus segera nikah atau bilang kok belum nikah gitu. Waktu itu. Tapi mamah tuh sempat bilang gini, teteh katanya, mudah-mudahan gitu sebelum di usia 25 itu sudah menikah gitu. Dan Masya Allah, Alhamdulillah sebelum 25 tahun itu sudah menikah dan menikah di usia 24 tahun. Nah, itu. Terus nasihat selanjutnya ketika kita ingin dipertemukan dengan seseorang yang baik, maka kita juga harus memperbaiki diri. Waktu itu mungkin ada ikhtiar yang saya lakukan. Di antaranya berteman dengan atau bergaul dengan circle yang positif ya. Terus kan kalau kita berteman dengan orang-orang yang kurang positif gitu, berpengaruh gitu ya. Nah, jadi waktu itu mencoba bergabung dengan komunitas-komunitas positif, ikut kuliah online gitu, kan menambah pertemanan juga. Waktu itu ikut ini kelas pranikah di Yadul Ulya waktu itu. Di Yadul Ulya waktu itu sempat mau bikin CV tapi mundur lagi gitu karena takut gitu. Pernah pengalaman juga waktu itu teh tukeran CV sama satu orang itu teh sekali-kalinya dan itu gagal. Nah, terus di dalam hati teh bilang, kalau nanti tukeran CV lagi pokoknya semoga itu teh yang jadi gitu. Dan alhamdulillah. Jadi tukeran CV yang kedua ini adalah iya sama Akang itu yang Allah kabulkan gitu. Masya Allah. Masya Allah gitu. Dan juga satu poin lagi, kan rata-rata orang ya dari lamaran ke nikahan itu jaraknya ada yang 1 bulan, 2 bulan, jarang sih sebenarnya. Ya rata-rata 3 bulan dari lamaran ya, jarak dari lamaran ke nikah, atau dari pertemuan pertama ke nikah itu 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang 1 semester. Nah, tapi kalau ini Akang dari lamaran ke nikah itu mengusulkan udah tanggal 28. Nah, rasanya bagaimana? Waktu itu ya kaget. Pertamanya kaget karena kok secepat ini gitu. Kan biasanya ya berjaraknya teh ada yang 6 bulan gitu ya. Atau misalkan sebulan atau gitu. Ini mah kan cuma 2 minggu. Tapi mungkin sudah jalannya seperti itu. Dan alhamdulillah semuanya dilancarkan. Mungkin barokah juga mungkin ya. Karena didoakan oleh orang-orang di sekitar gitu, orang-orang yang baik gitu. Gitu. Jadi tapi mungkin di pihak perempuan kalau 2 minggu tuh ya sedikit keteteran gitu ya, tapi alhamdulillah banyak endorse gitu dan sebagainya. Iya, jadi kita nih yang jomlowati itu bener-bener juga kita menunjukkan keseriusan kepada Allah dengan bisa bertawasul terhadap doa orang-orang soleh yang masih hidup. Misalnya kita datang ke guru kita atau bahkan ke teman kita yang kita kira ini nih lebih soleh daripada saya. Kita katakan, wih, Ana mau nikah nih, tolong doain. Nah, itu tuh bukan basa-basi, itu tuh bener-bener kita minta doa. Bro, doainlah anak supaya segera dapat jodoh.
Mungkin teman kita cuma berkata amin, tapi siapa tahu satu kata yang itu yang dikabulkan. Betul betul ya. Terus kan apa namanya teh, selain husnuzon kepada Allah, terus memperbaiki diri, kan di dalam hati waktu itu juga ingin mendapatkan pasangan yang lebih baik, gitu, lebih baik dari segi ilmunya, dari segi agamanya. Nah, jadi waktu itu teh terus aja berdoa, nggak nggak berhenti berdoa, semoga Allah pasangkan dengan seorang yang lebih baik, karena wanita itu perlu dibimbing. Jadi kalau mendapatkan suami, kan kalau jodoh memang tidak tahu ya, tapi setidaknya gitu berdoa itu ya semoga dipasangkan dengan seorang yang lebih baik, ilmunya dari kita, agamanya dari kita, agar nantinya mendapatkan keluarga yang bervisi surga gitu. Masya Allah. Udah kayaknya. Ya, terima kasih. Nantikan video selanjutnya Iya Ana nanti. bersama istri. Tapi tolong coba komen, kira-kira apa yang perlu kami bahas. Insya Allah lah. Istri mudah-mudahan bersedia lagi bikin video ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.